Rahayu. Nggih. Selamat siang. Di siang hari ini kita berada di Punden ya. Punden yang mana disebut Bekakak ya. Ya. Bekakak. Dan ini salah satu nama yang asing bagi saya. Ya. Mungkin bagi banyak orang ini tentang Bekakak ini sangat asing. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini Pak Kades, seperti apa Bekakak ini yang selama ini dikerjakan atau diuri-uri oleh masyarakat desa sini. Yang bisa menjelaskan kan saya kepala desa baru, kepala dusun yang lama. Oh iya. Yang bisa menjelaskan. Ya Pak Kasun, monggo dijelaskan titik mawon. Saya Kasun Pringondani Pak. Nama saya Supadi. Nggih. Memang ini menurut adat istiadat. Nggih. Setiap bulan besar, bulan Jawa, itu mengadakan ritual atau mengadakan istilahnya banjaan. Nggih. Dalam bulan besar ya. Nggih, Pak. Hari Raya Idul Adha. Iya. Memang diadakan semacam rumah-rumahan, Pak ya. Namanya Bekakak. Bekakak nggih. Setiap hari Jumat Legi atau pada bulan besar. Besar ya. Jawa, ya besar. Setiap tahun sekali diadakan itu, Pak. Iya. Diadakan apa yang namanya? Kegiatan. Ya istilahnya kegiatan, ritual, larung dan sebagainya. Mesti dilarung ke sungai ya Pak ya? Iya, dilarungkan ke sungai. Ya. Dan di dalamnya itu semacam rumah-rumahan, termasuk namanya Bekakak. Oh iya. Jadi ada yaitu dua macam boneka. Iya. Terdiri dari tepung. Iya. Laki perempuan ya bonekanya? Laki dan perempuan. Iya. Dan setiap melarungkan di sungai itu diadakan dipasang lampu dan sebagainya. Jadi itu cerita yang mitos ya Pak ya? Ya saudara-saudara sekalian, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasun dari Mbako Pringondani, ini memang mitosnya seperti itu. Tapi Bekakak itu sendiri sebetulnya ini adalah suatu filosofi yang menyangkut tentang tradisi dan budaya pada zaman era Kerajaan Mojopahit sampai diteruskan kepada Kerajaan Mataram. Ya. Jadi Bekakak ini sebetulnya sesaji yang disampaikan oleh beberapa penduduk masyarakat di Mbako Pringondani ini sebagai rasa terima kasih pada warga. Tapi Bekakak itu sendiri mempunyai filosofi yaitu apa yang disebut dengan mengantisipasi tentang bencana pagebluk. Jadi ini mulai dari Prabuaya Muruk sampai Suhita sampai Mataram dan sebagainya. Bekakak ini masih diuri-uri. Nah, contohnya seluruh Jawa Timur yang saya tahu hanya di Mbako Pringondani. Ini luar biasa di Mbako Pringondani ini. Cara tradisi, cara uri-uri budayanya saya juga heran kepada Pak Kasun ini. Tapi akan saya garis bawahi ya Pak ya. Jadi Bekakak itu sendiri sebetulnya adalah pengorbanan. Pengorbanan ya Pak ya, itu hewan berkaki 4. Biasanya itu ya kalau zaman dulu ya sesuai dengan keropak. Itu wedhus kendit. Kenapa harus dipilih wedhus kendit? Karena wedhus kendit itu punya aura positif yang bisa mengeluarkan energi ya kalau di dalam bahasa kuantum sekarang itu bisa menghalau penyakit apa saja. Misalnya kan pagebluk. Orang dulu itu gitu. Nek ana pagebluk wis agak cepet-cepet menyembelih hewan berkaki 4 utamanya yang berkendit. Nah, itu satu ya. Yang kedua, kenapa di dalam tempat itu rumah-rumahan itu ada sebuah boneka? Ini boneka laki dan perempuan yang harus dilarung ke. Boneka itu simbol daripada pagebluk yang beraura positif dan negatif. Ini harus dilarung. Harus dikembalikan kepada asalnya. Gitu loh Pak. Ini filosofinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasun tadi, ya toh, ini saya perjelas lagi Pak Kasun ya. Agar Bekakak ini tetap diuri-uri, dilestarikan di daerah Mbako Pringondani ini sebagai pesan moral kepada generasi muda yang belum tahu Bekakak. Oh, apa sih Bekakak? Aku dikira Bekakaan guyu sakarepe dhewe di warung kopi. Lah ini. Lah dengan adanya ritual-ritual semacam ini sangat membantu untuk memberikan pesan moral kepada semua masyarakat Mbako Pringondani, mungkin juga pada umumnya seluruh masyarakat di daerah Provinsi Jawa Timur. Bahwa daerah Mbako Pringondani adalah suatu desa budaya
yang masih mengemban tradisi budaya uri-uri uri-uri leluhur orang Jawa sendiri ya Pak ya. 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 Ini katanya dengan desa Bakung Pringgondani. Ya. Apa ada alurnya dengan bunda yang ada di sini? Oh. Kenapa dulu ada Gatot Kaca yang ada di sini? Oh ya, lah ini perlu juga dibahas ya Pak Lurah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ye sebagai Ketua Tradisi dan Budaya, saya juga ini bisa menggarisbawahi dan saya tidak ngelancangi Pak Lurah. Saya juga tidak merasa saya itu seorang budayawan tetek bengek. Sebetulnya gini Pak ya, toponomi yang disebut dengan Bakung Pringgondani itu bukan berarti di kene biyen tempatnya Raden Gatotkaca berbuar di sini, bukan seperti itu. Dari kata Pringgondani itu, kalau menurut sesepuh yang saya rekam tadi malam, yang disebut Mbah No, itu Mbah No itu juga sesaudara sini. Saya mendengar ceritanya bahwa Pringgondani itu berasal dari kata Pringgo. Pringgo itu nama orang tapi di era Mataram. Ya. Apa itu Pringgodikto, apa itu Pringgokusumo dan sebagainya. Ya. Itu yang pernah membawai daerah Bakung di sini. Sedangkan Bakung itu adalah nama bunga. Bukan diartikan Bakung, itu salah Pak. Bakung. Ada yang bilang iki Bakung, lah iki salah kaprah. Iya. Jadi Bakung itu adalah sebuah tumbuhan bunga yang dipakai untuk ritual. Dulu itu dipakai ritual kembang bakung itu. Lah ini sesuai dengan kondisi zaman sekarang, kondisi Bakung ini sendiri diteruskan dengan banyaknya pohon-pohon apa, Pak Lurah di sini. Pohon-pohon bunga apa? Kenanga. Lah ini Cokro Manggilingan, nek biyane Bakung saiki kenanga. Kenanga punya filsafat. Nek ana apa-apa ben kenengo, ben kenek ngono lho. Begitu lho Pak Yit. Ya seperti itu tambahan saya. Apa langsung ditanyakan lagi apa yang perlu? Sementara ini dulu ya. Terkait dengan situs ini ya, peninggalan ini yang masih diuri-uri oleh desa sini ya, kita Bakung itu. Iya Pak. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan anak muda, generasi muda utamanya akan tahu tentang filosofi dan arti untuk uri-uri. Ya. Budaya yang sangat adil. Ya sebagaimana slogan di Bakung Pringgondani sebagai desa budaya. Ya. Semoga dengan keberadaan desa budaya Bakung Pringgondani ini menjadikan inspirasi bagi desa-desa lain. Nurut aja kalau Bakung Pringgondani, desa budaya Sembarangono. Terima kasih Bapak Lurah. Surya Mojopahit Jos. Matur nuwun. Pak Kasun. Rahayu.